Dahulu kala, jauh sebelum ada uang seperti sekarang, manusia hidup sederhana. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari alam, makanan, pakaian dari kulit binatang, dan tempat tinggal dari gua atau kayu. Suatu hari, seorang petani bernama Tama memiliki banyak gandum, tetapi ia butuh daging. Ia bertemu dengan Kira, seorang pemburu. Maka mereka bertukar gandum untuk daging. Itulah awal mula barter, pertukaran barang dengan barang. Tapi barter punya masalah. Bagaimana kalau Kira tidak butuh gandum? Atau bagaimana cara menukar satu kambing dengan 30 telur? Orang mulai menyadari, mereka butuh alat tukar yang disepakati bersama. Masyarakat pun mulai menggunakan benda-benda yang dianggap berharga dan mudah diterima. Kerang di Afrika dan Asia. Garam di Romawi, asal kata salari, berasal dari salarium, gaji dalam bentuk garam. Kain, logam, manik-manik, bahkan teh. Tapi benda-benda ini kadang tidak tahan lama atau sulit dibawa. Sekitar 600 sebelum Masehi, di daerah Lydia, sekarang Turki, uang logam pertama dicetak dari campuran emas dan perak, disebut elektrum. Uang logam punya kelebihan, tahan lama, mudah dibawa, nilainya bisa dicetak. Kerajaan dan kekaisaran mulai mencetak uang mereka sendiri, lengkap dengan lambang penguasa. Pada abad ke-7 di Tiongkok, di bawah dinasti Tang dan Song, muncul inovasi besar, uang kertas. Awalnya hanya semacam surat janji, tapi lama-lama pemerintah mencetaknya resmi. Lebih ringan daripada logam, dan lebih mudah disimpan. Bangsa Eropa baru mulai memakai uang kertas ratusan tahun kemudian setelah belajar dari jalur sutra. Dengan kemajuan perdagangan dan bank, muncul cek, kartu kredit, transfer antar bank. Bank sentral mulai muncul, seperti Bank of England dan kemudian Bank Indonesia, yang mengatur nilai dan peredaran uang. Uang digital dan kripto. Kini kita hidup di era uang digital. E-wallet, GoPay, OVO, Dana, transfer online, bahkan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Uang tidak harus berbentuk fisik lagi. Cukup klik di layar, dan transaksi pun terjadi. Dari kerang hingga koin emas, dari uang kertas hingga kode digital, uang hanyalah alat ia bekerja karena kita percaya padanya. Tanpa kepercayaan, uang hanyalah selembar kertas, atau sekadar angka di layar. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Dari barter hingga uang digital, perjalanan uang menunjukkan betapa kreatifnya manusia dalam menciptakan alat tukar yang memudahkan hidup. Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu tentang bagaimana uang yang kita gunakan hari ini punya sejarah yang panjang dan menarik. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.